Di balik rumah sederhana yang tampak sunyi di Kalimantan Barat, tersimpan kisah rumah tangga yang perlahan retak. Tak ada teriakan yang terdengar keluar, tak ada tanda bahaya. Hingga, suatu dini hari, suara karaoke berubah menjadi jeritan terakhir, dan seorang istri kehilangan nyawanya oleh tangan orang yang paling ia kenal. Kisah tragis ini terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan melibatkan pasangan suami istri berinisial PN, berusia 30 tahun, dan SN, 29 tahun. Keduanya belum dikaruniai anak dan tinggal sementara di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara. Asal daerah mereka sebelumnya tidak banyak diketahui. Namun, pasangan ini dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. PN merupakan pribadi yang menyukai ketenangan dan bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan. Ia dikenal rajin, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga disukai oleh atasannya. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bekerja dengan tenaga fisik, yang membuat tubuhnya sering kelelahan sepulang kerja. Sementara itu, SN lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia memiliki sifat introvert, sulit bergaul dengan tetangga, dan jarang terlibat dalam aktivitas sosial. Sebagai pelarian dari rasa jenuh, SN kerap bernyanyi dan karaoke di dalam rumah. Seiring waktu, perbedaan kebiasaan dan peran dalam rumah tangga mulai memicu konflik. PN sering merasa kesal karena SN dianggap kurang mengurus kebutuhan rumah, mulai dari menyiapkan makanan hingga pekerjaan domestik lainnya. Beberapa kali PN pulang kerja dalam kondisi sangat lelah dan lapar, namun mendapati meja makan kosong. Hal-hal sepele seperti ini berulang kali memicu pertengkaran. Usia pernikahan yang masih muda, serta ego yang sama-sama tinggi, membuat cekcok menjadi bagian dari keseharian mereka. Masalah semakin memburuk ketika PN mengalami sakit gigi parah. Ia tidak memeriksakan diri ke dokter karena jarak fasilitas kesehatan yang jauh, dan hanya mengandalkan cara tradisional untuk meredakan nyeri. Rasa sakit tersebut menyebabkan PN sulit tidur, mudah marah, dan emosinya semakin tidak stabil. Pada malam Sabtu, 24 Februari tahun 2024, PN dan SN berada di kamar untuk beristirahat. Namun, SN masih asyik bermain ponsel dengan suara keras. PN yang sedang menahan sakit gigi menegur SN agar lebih tenang karena ia harus bekerja keesokan harinya. Teguran tersebut justru dibalas dengan nada menantang. SN merasa kesenangannya diganggu dan menyuruh PN keluar kamar jika tidak suka. Merasa emosinya semakin sulit dikendalikan, PN memilih keluar kamar dan tidur di luar. Dini hari tanggal 25 Februari tahun 2024, sekitar tengah malam, PN terbangun karena suara karaoke yang keras. Setelah ke kamar mandi, ia memastikan sumber suara tersebut dan mendapati SN sedang bernyanyi tanpa memperhatikan waktu. PN kembali menegur SN dengan nada tinggi, bahkan disertai makian. Namun, SN tidak menghiraukan teguran itu dan terus bernyanyi sambil membantah perkataan suaminya. Situasi ini berlangsung hampir 1 jam tanpa perubahan. Sekitar pukul 2 dini hari, emosi PN benar-benar memuncak. Rasa sakit gigi, kelelahan fisik, kurang tidur, dan sikap SN yang dianggap keras kepala membuat PN kehilangan kendali. Dalam keadaan tersebut, PN mengambil sebilah parang yang disimpan di dalam rumah. Tanpa peringatan, ia menyerang SN dan menikamnya sebanyak 4 kali, mengenai leher bagian belakang, pipi, dan tangan kanan. SN tidak sempat melawan dan meninggal dunia di tempat akibat pendarahan hebat. Setelah menyadari istrinya telah tewas, PN panik. Ia memikirkan cara untuk menghilangkan jejak perbuatannya dan kemudian menciptakan skenario palsu seolah-olah SN dibunuh oleh orang tak dikenal. PN keluar rumah dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan tersebut segera berdatangan dan menghubungi pihak kepolisian. Polisi tiba di lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Awalnya, PN hanya ditetapkan sebagai saksi karena merupakan suami korban dan berada di lokasi saat kejadian. Namun, penyelidikan menemukan sebilah parang di sekitar rumah dengan sidik jari PN menempel pada senjata tersebut.
Bukti tersebut membuat PN tidak lagi bisa mengelak. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini berlanjut ke meja hijau. Pengadilan Negeri Mempawah menyatakan PN terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri. Berdasarkan pasal 340 KUHP, PN dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Tragedi ini menjadi gambaran nyata bahwa emosi yang dipendam, komunikasi yang gagal, dan masalah kecil yang dibiarkan menumpuk dapat berakhir dengan kehancuran yang tak terbayangkan. Dalam satu malam, sebuah rumah tangga yang tampak tenang berubah menjadi tempat hilangnya nyawa, menyisakan penyesalan yang tak akan pernah bisa ditebus.